Oke saudara, tadi kita sudah melihat sekilas bagaimana kekuatan elektabilitas kekuatan para capres di Pulau Jawa. Nah sekarang giliran kita intip nih, berapa sih jumlah kekayaan para capres dan cawapres peserta Pilpres 2024 ini? Yang pertama kita intip pasangan Amin atau Anies dan Caimin dari LHKPN tahun 2022. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki harta kekayaan sebesar 11,1 miliar rupiah. Harta kekayaan ini terdiri dari tanah bangunan, kendaraan, harta bergerak, dan surat berharga lain. Lalu bagaimana dengan harta kekayaan pasangannya Caimin? Dari LHKPN, Muhaimin Iskandar melaporkan harta kekayaan per Desember 2022 sebesar 27,2 miliar rupiah. Sekarang kita intip harta kekayaan pasangan Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Dari LHKPN, mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo terakhir melaporkan LHKPN pada 16 Agustus 2023. Nah, jumlah harta kekayaan Ganjar saat itu adalah 15,4 miliar rupiah. Terdiri dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak, serta kas. Lalu untuk pasangannya Mahfud MD yang merupakan Menko Polhukam, harta kekayaannya adalah sebesar 29,5 miliar rupiah. Dan dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN di KPK, bakal calon Presiden Prabowo Subianto merupakan calon presiden dengan harta terbanyak yang dilaporkan dibandingkan dengan kandidat dua capres sebelumnya, Anies dan juga Ganjar. Nah, dalam LHKPN tahun 2022, Prabowo melaporkan harta kekayaannya mencapai 2,3 triliun rupiah per Desember 2022. Sementara pasangannya Wali Kota Solo, Gibran Rakebuming Raka, harta kekayaannya mencapai 26 miliar rupiah. Ketika tiga pasang capres dan cawapres bersaing ketat merebut suara masyarakat, strategi lawan adu gagasan dan visi misi sudah disiapkan untuk jadi senjata pemungkas biar bisa menang di Pilpres 2024. Pasangan Anies dan Caimin yang sudah lebih dahulu deklarasi, Anies dan Caimin mengusung misi membawa gagasan perubahan untuk Indonesia. Ya, jargon perubahan ini memang sering digaungkan Anies Baswedan sejak mendeklarasikan diri jadi bacawa pres jauh sebelum berpasangan dengan Caimin. Makanya nama koalisi pengusung Anies Baswedan diberi nama Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Alasan pemilihan gagasan ini karena Anies dan Caimin ingin semua warga di Indonesia merasakan kemakmuran yang merata. Kami membawa gagasan perubahan. Perubahan untuk dirasakan pada keluarga-keluarga di Indonesia. Kita menginginkan agar kebutuhan pokok menjadi terjangkau. Kami ingin ada kesetaraan kesempatan. Kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik lewat pendidikan. Sementara untuk pasangan bakal Capres dan Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, salah satu yang jadi concern misi mereka adalah penegakan hukum dan berkomitmen menghadirkan pemerintah yang bersih. Soal misi penegakan hukum, komposisi pasangan ini diperkuat dengan Mahfud MD yang saat ini menjabat sebagai Menko Polhukam dan punya segudang pengalaman menjabat posisi di bidang hukum. Dan akhir-akhir ini, Mahfud memang kerap berbicara mengenai masalah penegakan hukum di Indonesia. Yang jelas kita ingin membangun Indonesia dengan lebih cepat, ya. Dan kita ingin apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan hari ini, baik kita teruskan. Yang kurang baik kita perbaiki, yang tidak baik kita tinggal. Yang bersih dengan digitalisasi yang kita lakukan untuk mencegah korupsi menjadi poin-poin penting perhatian kami berdua. Oke, sementara baca pres Prabowo Subianto dan Gibran Rakebuming Raka sepertinya misinya tak bisa jauh dari Presiden Jokowi. Kalau dulu Prabowo sebelum menggandeng Gibran kerap mengatakan akan melanjutkan program Jokowi, hal ini sepertinya senada dengan bacawa pres Gibran Rakebuming Raka yang menyampaikan akan melanjutkan dan menyempurnakan program-program yang sudah ada di pemerintahan ayahnya Joko Widodo. Tapi meski begitu, pasangan Prabowo dan Gibran menggagas sejumlah program, di antaranya dana abadi pesantren, kredit startup milenial, dan kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Secara garis besar, misi Prabowo Gibran adalah menuju Indonesia Emas 2045.
dana abadi pesantren, startup milenial, ini untuk bisnis para milenial yang berbasis inovasi, kartu anak sehat untuk pencegahan stunting. Ya, Pulau Jawa bakal menjadi medan pertarungan sengit di Pilpres 2024. Masing-masing capres dan tim pemenangan sudah memetahkan lumbung suara mereka di Jawa. Tinggal atur strategi untuk mempertahankan dan memperebutkan tiap lumbung suara. Kita lihat nanti gagasan dan visi misi siapa yang mampu menjaring dan menggait suara rakyat terbanyak. Saudara, usai jeda, informasi seorang petugas keamanan di Taman Mini Indonesia Indah secara kasar mengusir seorang pedagang asongan yang berjualan di area wisata itu. Selengkapnya berita utama, segera kembali.